Bayangkan, lebih dari 1000 tahun yang lalu, saat dunia belum mengenal mesin, belum mengenal teknologi modern, dan manusia masih hidup selaras dengan alam. Di tengah hutan lebat Pulau Jawa, di tanah yang subur dan sunyi, sebuah gagasan besar mulai lahir. Manusia membangun, bukan sekedar tempat ibadah, tetapi sebuah pesan untuk masa depan. Perlahan dari balik kabut dan pepohonan, sebuah bangunan batu raksasa mulai terbentuk. Inilah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia dan salah satu mahakarya paling luar biasa yang pernah diciptakan oleh manusia. Borobudur lahir pada abad ke-8, saat Jawa berada di puncak kejayaannya. Pada masa itu, Nusantara bukan wilayah pinggiran dunia. Jawa adalah pusat peradaban, tempat bertemunya budaya, ilmu, dan kepercayaan. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok datang membawa perdagangan dan pengetahuan. Di masa inilah, dinasti Shailendra berkuasa, sebuah kerajaan Buddha yang menjadikan spiritualitas sebagai fondasi peradaban. Borobudur mulai dibangun, bukan dalam hitungan bulan, tetapi puluhan tahun. Ribuan pekerja dikerahkan, para pemahat, arsitek, dan pekerja batu bekerja dengan tangan kosong dan alat sederhana. Setiap batu dipahat dengan ketelitian tinggi, setiap detail disusun dengan perhitungan matang. Yang mengejutkan, candi raksasa ini dibangun tanpa semen sama sekali. Batu-batu andesit disusun menggunakan sistem kunci dan tonjolan, presisi, kokoh, dan nyaris sempurna. Bagaimana batu-batu raksasa ini dipindahkan? Bagaimana struktur sebesar ini dirancang? Hingga hari ini sebagian jawabannya masih menjadi misteri. Lapisan demi lapisan Borobudur pun menjulang. Sedikit demi sedikit ia berubah menjadi struktur raksasa yang menantang zaman. Lebih dari 2 juta balok batu menyatu menjadi satu kesatuan utuh. Namun, Borobudur bukan sekedar bangunan. Ia adalah simbol perjalanan hidup manusia. Bagian paling bawah disebut Kamadhatu, dunia nafsu dan keinginan, tempat manusia masih terikat pada ambisi dan penderitaan. Relief-reliefnya menggambarkan keserakahan, karma buruk, dan konsekuensi dari setiap perbuatan. Di atasnya terdapat Rupadatu, dunia bentuk dan proses penyucian diri. Disinilah kisah kehidupan Buddha terpahat, tentang pengorbanan, pencarian makna, dan hukum sebab akibat yang mengikat semua makhluk hidup. Semakin ke atas, manusia semakin mendekati kesadaran. Di puncaknya terdapat Arupadatu, dunia tanpa bentuk, ruang sunyi menuju pencerahan tertinggi. Stupa-stupa berlubang berdiri melingkar. Di dalamnya, arca Buddha duduk dalam keheningan sempurna. Di titik tertinggi, satu stupa besar berdiri tanpa isi, melambangkan kekosongan dan kebebasan sejati. Borobudur dihiasi 504 arca Buddha dan lebih dari 2.600 panel relief. Jika seluruh relief ini dibaca berurutan, ia menjadi kisah terpanjang yang pernah diukir di atas batu. Namun, tidak ada kejayaan yang abadi. Sekitar abad ke-10, pusat kekuasaan di Jawa mulai berpindah. Borobudur perlahan ditinggalkan. Letusan Gunung Merapi, gempa, dan perubahan alam menutupinya dengan abu dan tanah. Hutan kembali tumbuh. Borobudur menghilang dari pandangan manusia. Selama ratusan tahun, ia hidup hanya sebagai legenda. Hingga tahun 1814, seorang pejabat Inggris bernama Sir Thomas Stamford Raffles mendengar kabar tentang bangunan batu raksasa di tengah hutan Jawa. Penggalian pun dimulai, tanah disingkirkan, pohon ditebang, dan Borobudur kembali melihat cahaya. Namun kondisinya rusak parah, arca hilang, relief aus, stupa runtuh. Pada abad ke-20, dunia akhirnya bergerak menyelamatkannya. Restorasi besar-besaran dilakukan dengan bantuan UNESCO. Borobudur dibongkar, dibersihkan dan disusun ulang batu demi batu. Pada tahun 1991, Borobudur diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Hari ini, Borobudur berdiri kembali bukan hanya sebagai simbol agama, tetapi sebagai bukti kejayaan peradaban Nusantara. Dan setiap kali matahari terbit di balik stupa-stupa Borobudur, kita diingatkan
bahwa peradaban boleh runtuh, kerajaan boleh hilang, namun kebijaksanaan yang diukir dengan hati akan selalu abadi.